karena ini adalah debat akbar nasional bahkan internasional, mereka akan dites psikologisnya, dan mereka juga akan dites bagian nahunya. Paling minimal mereka harus hafal alfiyah, akan dites alfiyahnya, hafalannya akan dites, dan pemahaman pendalaman tentang alfiyah juga akan dites. Setelah itu mereka akan dites juga di dalam pembacaan kitab-kitab gundul atau kitab-kitab kuning. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kebaikan, keberkahan, kemanfaatan, kemaslahatan kepada kita semua, kepada saudara-saudara kami, kepada tamu spesial pada kesempatan siang hari ini. Yang pada kesempatan kali ini kita tentunya berharap rahmat, taufik, hidayah, maunah dari Allah Subhanahu wa taala tercurahkan kepada kita semua, kepada bangsa Indonesia. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, amin ya rabbal alamin. Oke, saudara-saudaraku yang saya banggakan, pada kali ini kita bersama tamu kita yang spesial. Beliau adalah Al-Ustadz Kiai Haji Muhammad Salim Al-Qasimi, pengasuh Pondok Pesantren Bumi Sholawat Kanjeng Sunan Ampel, Rawajaya, Siti Hinggil, Cilacap. Dan di sini pada kesempatan kali ini kita akan mengkonfirmasi saudara-saudaraku, ya. Karena kita di sosial media begitu ramai, begitu berterbangan berita-berita dan juga konten-konten kreator yang berkaitan dengan akan dilaksanakannya diskusi nasab, entah yang ini season keberapa. Yang kita dengar adalah bahwasanya beliau Al-Ustadz Kiai Haji Muhammad Salim Al-Qasimi akan memfasilitasi diskusi nasab, yaitu Gus Hasan Syarif bersama dengan Tengku Mudakori. Juga di situ ada Gus Wafi, ada Kiai Fattah dari Madura, dan juga ada Saudara Firman. Oke, langsung saja kita akan menyapa beliau Al-Ustadz Kiai Haji Muhammad Salim Al-Qasimi, Ketua Pencatat Nasab keluarga besar dari Kanjeng Sunan Derajat. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nggih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Keluarga juga sehat, juga pondok pesantren, santri-santri nggih. Sehat semuanya, baik-baik semuanya. Baik Kiai, mohon maaf mengganggu waktu istirahat panjenengan. Namun di sini kita, sebelum kita masuk ke obrolan kita pada kesempatan kali ini, kami harap di awal sudah kami sampaikan bahwa obrolan kita pada kesempatan kali ini, monggo kami berikan kesempatan kepada panjenengan untuk menyapa saudara-saudara kami sebangsa setanah air. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada seluruh saudara-saudariku sebangsa setanah air, semoga di pertemuan hari ini bisa menjadi suatu pertemuan keberkahan yang semestinya masih dalam keadaan di bulan Syawal, ya, di mana di bulan Syawal ini sudah menjadi tradisi bagi kita semua untuk saling melepaskan gundah di dalam hati, yaitu saya pribadi bersama keluarga, khususnya keluarga besar Pondok Pesantren Bumi Sholawat Kanjeng Sunan Ampel Siti Hinggil. Mohon meminta maaf sebesar-besarnya apabila selama ini kami keluarga besar
ada kekhilafan, kesalahan baik sengaja ataupun tidak sengaja, kami memohon maaf sebesar-besarnya kepada Anda semuanya. Dan semoga di keberkahan hari ini juga kita bukan hanya lepas dari seluruh kekhilafan dan kesalahan atas ampunan Allah Subhanahu wa taala, tetapi menjadi awal dari kehidupan kita untuk menggapai keberkahan fiddin wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Ya, cukup Kusoleh. Baik, terima kasih atas di awal perjumpaan kita kali ini ya. Kami juga mohon maaf Kiai karena tidak bisa soan langsung ke panjenengan. Jadi kita Ya, melalui udara. Semoga ini tidak mengurangi rasa takzim dan hormat saya kepada panjenengan. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan kita Kiai. Kita mendengar dan kita melihat di sosial media begitu banyak teman-teman kami, konten-konten kreator, bahwasanya akan diselenggarakan diskusi nasab antara Gus Hasan dengan Tengku Kori. Jadi kami ingin langsung bisa dikatakan mengkonfirmasi kepada panjenengan selaku sebagai yang memfasilitasi adanya diskusi nasab ini. Monggo. Ya, memang benar. Jadi informasi suatu berita tentang akan diadakannya diskusi perdebatan akbar ini yang akan kita lakukan, yaitu beliau Gus Hasan Syarif ya, yang ditantang debat oleh Tengku Kori beserta grupnya, yaitu Kiai Fatah dari Madura, terus Gus Wafi dan Gus Firman ya, dan mungkin di situ nanti akan mengajak Kiai Umel Abbas dan yang lainnya, karena ada tantangan dari Tengku Kori kepada Gus Hasan. Gus Hasan yang akhirnya menelpon saya, memberi kepada saya, dan saya memberikan solusi kepada Gus Hasan, yaitu agar perdebatan itu bisa berjalan dengan baik. Saya memberitahukan dan memberikan saran untuk bisa berdebat secara offline ya, jangan online. Nah, itu saya sediakan tempat di tempat saya, yaitu Pondok Pesantren Bumi Sholawat Kanjeng Sunan Ampel, supaya semua bisa berjalan dengan baik dan berjalan dengan lancar. Baik, terima kasih atas konfirmasi dari panjenengan. Semoga ini bisa terlaksana, benar-benar terlaksana dengan baik, dengan lancar. Amin, amin. Sehingga harapan kami, dan tentunya ini menjadi harapan seluruh umat muslim di Nusantara ya. Amin, amin. Jangan sampai persoalan ataupun polemik nasab ini berkepanjangan, berlarut-larut tanpa ada titik penyelesaian gitu kan. Betul. Oke, baik. Tadi panjenengan juga menyampaikan adanya Tengku Kori, ada Gus Wafi, ada Kiai Fatah, juga ada di situ Saudara Firman. Iya. Mungkin panjenengan apakah sudah menghubungi ataupun panjenengan sudah persiapan dengan kepanitiaannya, dengan segala sesuatu yang dibutuhkan, karena ini event besar Kiai. Ini bukan event yang kecil, tapi jelas ini nanti kalau yang terselenggara adalah event yang sangat besar. Ya, bisa dikatakan kalau kami mengatakan ini adalah event nasional Kiai. Iya. Monggo. Ya. Saya bersama dengan tim panitia ya sudah berkumpul dan menghubungi pihak-pihak yang terkait bahwa di dalam perdebatan ini bukan hanya sekup dari kelas perdebatan biasa, tapi ternyata setelah ada musyawarah di tim panitia penyelenggara yang kami lakukan, ini kami menginginkan bahwa perdebatan ini adalah sekupnya bukan hanya nasional ya, sekupnya internasional.
karena banyak sekali dukungan-dukungan yang masuk kepada kami, baik dari tim media yang siap menghubungkan ke media nasional ya. Kami akan mengundang televisi nasional seperti TV One dan yang lainnya, dan kami juga akan mengundang para wartawan, majalah, para YouTuber dan yang lain-lain, sehingga semua nanti ini akan disiarkan secara live atau dengan cara yang lain, mungkin nanti bisa di YouTube ya, sehingga acara ini bukan hanya diketahui oleh pihak-pihak tertentu yang mungkin bisa menggunakan internet HP, tetapi bisa diketahui juga oleh unsur-unsur masyarakat lapisan paling bawah ketika mereka melihat informasi-informasi berita yang ada di dalam televisi. Nah, ini suatu usulan yang ada di dalam tim panitia penyelenggara kepada kami semua. Dan tentunya bukan hanya itu, dari beberapa tim kami yang telah kami undang, yaitu dari pakar-pakar, para ulama, ahli fikih dan ahli nahwu, serta kami juga menghubungi para pakar-pakar akademisi ya, yang tentunya di dalam bidangnya, terutama di dalam pakar ilmu filolog, sejarah, dan DNA. Jadi semuanya akan kami undang ya. Nah, begitu. Dan alhamdulillah sudah ada yang menghubungi kami dari pakar-pakar akademisi ini semua, dan mereka sangat mendukung apa yang akan kami lakukan. Tetapi tentunya usulan-usulan dari berbagai tim panitia yang kami kumpulkan ini skupnya itu memang internasional yang diharapkan. Jadi ada dari beberapa tim kami itu, dari beberapa orang yang memang mereka memiliki jaringan sampai ke internasional ya, yaitu mereka memiliki sahabat-sahabat, teman-teman dan saudara-saudara yang memang sedang menimba ilmu agama di Al-Azhar Mesir, di Maroko, ya, di Turki, di Malaysia dan yang lain-lain, semua siap untuk menghubungi, dan alhamdulillah ada di antara mereka yang sudah berhubungan dan siap untuk mengikuti perdebatan, diskusi tentang perihal nasabnya Pak Alawi yang akan dilakukan oleh Gus Hasan Syarif dengan Teguh Kori beserta grupnya. Baik. Berarti ini nanti berarti event diskusi tentang nasab Pak Alawi ini. Ini tadi saya mengatakan event nasional ya. Malah justru panjenengan menyampaikan ini bukan hanya event nasional, tapi malah justru event internasional gitu ya, Kiai ya. Ya. Berarti ini bisa dikatakan tentunya persiapan yang harus panjenengan lakukan ini tentunya banyak sekali kan gitu. Oh, banyak. Baik. Yang ingin saya tanyakan lagi, Kiai. Ya. Karena ini kan masih dalam pembahasan ataupun diskusi nasab Alawi. Dan tentunya di situ apakah di sini akan berkaitan langsung dengan Robitoh Alawiyah? Oh, ya jelas ya. Nanti kami juga akan mengundang Robitoh Alawiyah ya untuk hadir, tetapi khususnya kami akan mengundang dari pihak Robitoh Alawiyah untuk bersedia melakukan atau menjadi pembicara di dalam perdebatan itu, yaitu ikut di dalam diskusi begitu. Dan kami juga akan mengundang dari pihak Kiai Imad ya, agar semuanya ini clear, selesai dengan baik, tidak berlarut-larut. Karena apa? Karena kami dari beberapa tim ini yang telah berkumpul ini melihat dan memandang perkara nasab ini kalau dibiarkan sangat berbahaya ya, yang ujung-ujung nanti bisa saling baku hantam, bisa saling serang menyerang, dan yang kami khawatirkan akan terpecahnya kesatuan persatuan bangsa Indonesia. Itu seperti itu. Oleh karenanya
jangan sampai perihal perkara nasab ini itu akan meruntuhkan persatuan dan kesatuan bangsa kita semuanya. Ya. Ini Baik, kita baik. melihat dari media sosial banyaknya suatu pertentangan-pertentangan, persekusi-persekusi, ya, saling caci, saling memaki, saling memfitnah, ya. Nah ini kan sebenarnya hanya gara-gara perkara nasab, ya. Oleh karenanya jangan sampai perkara nasab ini sampai terjadi suatu hal yang merugikan kita semuanya. Oleh karenanya kami berinisiatif bersama tim untuk mengadakan suatu perdebatan tingkat nasional bahkan internasional agar semua clear, agar semuanya final. Baik, baik. Tentunya yang dihubungi bukan hanya Robitoh Alawiyah, tapi juga dari pihak Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan Ya, tim yang tentunya mereka membawa tim tersendiri. ya, Namun yang ramai di sosial media kan begini Kiai. Yang ramai di sosial media ini adalah diskusi ataupun perdebatan antara Tengku Kori dengan Gus Hasan, ya. ya Ini betul. yang ramai kan. Ya. Berarti Awalnya seperti itu, awalnya seperti itu. Tetapi setelah saya mengundang dari berbagai saudara-saudara kami, ya, baik yang dari pihak akademis, pihak pesantren, santri, itu akhirnya berkembang, ya, berkembang menjadi sekup yang lebih besar untuk mengatasi suatu permasalahan yang sedang terjadi. baik, Jadi baik. bukan hanya nanti dari Gus Hasan dengan Tengku Kori, ya, tapi nanti akan meluas begitu. Dan kami akan mengundang dan menghubungi para akademis dari berbagai university, ya, tentunya para profesor, para doktor yang ahli di dalam bidangnya untuk menyusun langkah-langkah atau aturan-aturan di dalam perdebatan. Makanya nanti di dalam perdebatan itu yang akan mengatur sistemnya, langkah aturannya perdebatan itu adalah para akademis, yaitu orang-orang yang memang ahli, pakar-pakarnya. Gitu. Baik, Nanti baik, baik. dan di situ juga kami sedang berhubungan, ya, dengan para pakar-pakar dari kalangan para ulama, ya, yang ahli, pakar ulama yang ahli fikih dan ahli nahwu, ahli syarah begitu. Jadi tidak sembarangan, ya. Semua telah disusun dengan rapi. Oke. Berarti untuk rencana pelaksanaan diskusi nasab secara nasional dan kemungkinan besar bisa merambah internasional ini, Ya. untuk rencana yang dilaksanakan ini dalam jangka pendek atau dalam waktu-waktu yang dalam beberapa bulan ke depan, Kiai? Mungkin ada bocoran sedikit. Yang kami inginkan secepat mungkin, ya, agar Oke. semua ini cepat selesai demi kemaslahatan umat. Ya. Tetapi tentunya kan kami nanti setelah clear di dalam musyawarah pembahasan tentang perdebatan diskusi akbar ini tingkat nasional bahkan internasional, kan kami harus nanti setelah selesai kami harus menghubungi pihak-pihak terkait, ya. Nah, yaitu terutama jelas para diskusi, ya, yaitu para debater lah, yaitu dari pihak Gus Hasan, dari pihak Tengku Kori, ya, atas kesanggupan mereka di dalam melakukan suatu perdebatan. Dan yang kami inginkan ini dari masing-masing pihak itu mewakili dari yang bersangkutan, seperti Gus Hasan nanti akan bersama Kiai Mat, seperti Tengku Kori juga akan bersama Robitoh Alawiyah. Ya. Oke. Karena ini kan seperti kita melihat, kita harapkan, ya, kita berharap jangan sampai terjadi, untuk kalau kita berharap ini bisa terlaksana, ya, Kiai, ya. Yeah. Namun melihat pengalaman yang dulu pernah kita juga hadir di perdebatan pada saat di Banten, itu kan. Pertama kali diadakannya debat tentang masalah nasab itu di Banten, ya. Kami berharap pengalaman yang di Banten, segala sesuatu yang terjadi di Banten itu jangan sampai terjadi lagi, Kiai. Ya. Contohnya gini, Kiai. Setelah kita masuk, padahal kita sudah membawa peralatan untuk berusaha untuk bisa live streaming di lokasi secara langsung. Namun ternyata
Saat di Banten kita masuk ke lokasi, ke arena tanding gitu ya. Bisa Ya, dikatakan ya ini intermezzo arena perdebatan. Namun ternyata di situ sudah ada tertulis ya, tertulis dengan jelas dan besar bahwasanya tidak boleh mengambil gambar dan video. Jadi khusus ya, tim yang mendapatkan rekomendasi dari panitia. Kita tidak berharap seperti itu. Jadi kami berharap ya, ini dibuka secara luas seperti apa yang panjenengan sampaikan di awal bahwasanya panjenengan mau mengundang dari tim dari TV nasional. Terus di situ ada youtuber eh, silakan untuk bisa hadir meliput ataupun live streaming secara langsung dan itu sangat-sangat kami harapkan Kiai. ya, Monggo tanggapannya. ya. Untuk media sosial ya, kami membuka pintu selebar-lebarnya kepada siapapun. Ya, tetapi tentunya ada aturannya, yaitu mendaftarkan diri kepada tim panitia khusus ya, agar semua terkontrol begitu. Tetapi kami tidak membatasi ya. Yang penting nanti ada pendaftaran, ada supaya semua terdata dengan rapi. Jadi kami bebaskan, cuman ada memang mungkin ada apa mungkin keterangan yang ingin mendaftarkan diri sebagai tim-tim media ya dari kedua belah pihak atau dari pihak manapun supaya semua terkontrol dengan rapi ya tidak saling bertabrakan dan tentunya ada aturan-aturan yang akan diberikan dari tim-tim kami untuk para tim media sebab semua ini untuk menghilangkan framing dan fitnah ya. Nah, supaya nanti ketika terlaksana dengan baik, para media sosial ini bisa mensiarkan dengan benar dan tanpa ada framing dan tanpa ada fitnah. Tapi kami tidak membatasi, tapi mungkin ada pendaftarannya, mendaftarkan diri supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Begitu. Kurang dengar, suaranya tidak ini. Suaranya tidak terdengar suaranya. Ya sekarang udah. Ya, Kami ulang berarti untuk live streaming ataupun dari tim-tim ataupun dari konten kreator tentunya ini bukan hanya mengundang dari satu pihak kan begitu. iya, Dari pihak nanti dari pihak yang mungkin masih dari tim Tengku Kori dan Robito Alawiyah ataupun yang berbeda pendapat dengan Kiai Haji Imad, tentunya pun dari tim konten kreator mereka bebas asalkan dengan syarat sudah mendaftar ataupun memberikan iya, registrasi ya, mendapatkan ya mendapatkan betul. mandat dari panitia gitu. Ya, Untuk ya supaya yang semua teratur. Nggih, untuk yang selanjutnya gini Kiai. Yang tentunya karena ini adalah perencanaan yang harus disusun secara matang. Kan ini eventnya sangat besar dan semoga ini betul-betul bisa terlaksana guys. Sekali lagi saya ulang. Amin, amin, Semoga ini amin. bisa terlaksana dengan harapan yaitu ini menjadi titik akhir puncak dari perdebatan pergolakan memanasnya perdebatan tentang nasab Ba'alawi. Ini harapan kami. Dan tentunya ini tidak lepas dari eh, tim ataupun dari pengamanan. Ya. Ini Ya, membutuhkan pengamanan yang cukup besar. Karena ya, begini, kita melihat di sosial media, entah ini memang hanya di sebatas sosial media, namun ternyata dalam kenyataan persekusi-persekusi, ya, teror dan provokasi ini terjadi. Apalagi kalau sampai terjadi dalam satu panggung ataupun dalam satu majelis duduk bersama yang tentunya di situ adalah suasananya tetap saja bisa terkontrol ataupun bisa terjadi tidak terkontrol. ya, Untuk masalah pengamanan yang panjenengan dengan panitia persiapkan bagaimana, Kiai? ya. Untuk keamanan nanti tentunya kami akan memberi atau subahan ya ke pihak-pihak terkait, terutama instansi keamanan negara ya dari kepolisian dan TNI untuk membantu mengatasi masalah keamanan.
dan kami juga akan soal ke pihak-pihak terkait seperti Ansor, Banser ya, untuk bisa ikut mengamankan, dan dari satgas-satgas yang lain yang kami perkirakan mungkin jumlahnya itu hampir 1.000 orang ya, atau 1.000 personil untuk ikut mengamankan di dalam acara akbar ini. Seperti itu, dan tentunya ada mekanisme-mekanisme tertentu yang telah dipersiapkan untuk menjaga keamanan ya dari kedua belah pihak agar tidak saling bertikai ya. Itu sudah menjadi ini tugas dari tim keamanan yang nanti akan membagi atau menyelesaikan semua permasalahan itu. Jadi insya Allah keamanan itu akan dijamin ya. Begitu. Semua yang jelas acara ini semua kami lakukan adalah untuk mencegah agar sesuatu yang terjadi di masyarakat ini tidak berlarut-larut ya, karena kalau kita biarkan kan ini akan sangat berbahaya, yang nantinya akan terjadi perpecahan antara saudara kita semuanya begitu. Ini kami lakukan sebagai langkah antisipasi, sebagai langkah untuk menyatukan kembali di dalam ranah ukhuwah Islamiyah, di dalam ranah cinta terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Ini adalah cita-cita kami yang kami inginkan semuanya begitu. Ya. Suaranya hilang lagi ini suaranya. Oh, oke, terima kasih. Sekarang insya Allah sudah. Untuk yang selanjutnya Kiai, dari awal panjenengan mencoba sudah menghubungi dari para akademisi, dari para ulama, kiai, khususnya di Nusantara, dan semuanya sudah banyak yang akan mendukung tentunya rencana pelaksanaan diskusi nasab yang masih berkaitan dengan Ba'alawi. Mungkin ada sedikit berita dari Tengku Kori gitu Kiai. Mungkin panjenengan mungkin sudah komunikasi dengan Tengku Kori. Apakah Gus Hasan sendiri yang komunikasi dengan Tengku Kori atas persiapannya si Tengku Kori ini? Ya, kalau untuk berhubungan dengan Tengku Kori belum ya. Kita baru berhubungan dengan Gus Hasan, tetapi atas informasi dari Gus Hasan katanya Tengku Kori siap 1000% katanya ya. Nah, jadi karena kami percaya apa yang dikatakan oleh Gus Hasan ya, yang dia memang sudah berhubungan dengan Tengku Kori, bahwa Tengku Kori ini orang yang memang dia selalu berpegang teguh pada pendapatnya, dan dia selalu menepati janjinya ya, untuk benar-benar ingin melakukan suatu diskusi perdebatan akbar tentang nasabnya para Ba'alawi begitu. Jadi insya Allah statement Tengku Kori ini dapat dipegang dan dapat dipercaya begitu. Tapi tentunya nanti kami tetap akan menghubungi dari pihak Tengku Kori ketika nanti musyawarah langkah-langkah mekanisme telah kami sepakati untuk bisa terlaksana semua ini dengan baik. Karena begini, nanti kami ini bukan hanya dalam sisi perdebatan tentang ilmu nasab untuk kalangan Ba'alawi ya. Nanti kami juga akan mengundang dari pakar-pakar filolog sejarah ya, yang kami juga memberikan pada waktu untuk mereka semua untuk bisa berdiskusi tentang keabsahan nasabnya Ba'alawi ini secara kajian filologi dan secara kajian sejarah ya. Dan nanti akan ada hitam di atas putih tentang keterangan yang diberikan oleh ahli filolog ini, yang direkomendasi dan disetujui oleh mereka semua, ditandatangani apakah sah atau tidaknya nasab Ba'alawi. Terus nanti ada juga ruang diskusi khusus untuk para pakar-pakar DNA. Yang kami ini insya Allah akan mengundang 5 pakar ahli DNA ya, agar mereka bisa mendiskusikan tentang keabsahan dan DNA ini.
apakah DNA ini dapat digunakan untuk perihal penetapan atau pembatalan nasab ya pada jarak yang jauh ya, yaitu tentunya DNA yang sedang kita bahas adalah DNA dari kalangan Bahlawi begitu. Dan nanti kami juga meminta hitam di atas putih rekomendasi yang ditandatangani dengan keabsahan dari para pakar-pakar DNA ya yang nanti akan di panel masing-masing apakah nasab kalangan Bahlawi ini secara pakar ahli DNA itu terputus atau tidak. Dan juga kami akan memberikan ruang diskusi khusus bagi para alim, para ulama, pakar fikih ya untuk memberikan suatu keputusan tentang nasab Bahlawi ini yang apabila dia dimasukkan ke dalam ranah hukum fikih dia tersambung atau tidak atau apa yang diputuskan oleh mereka semua, dan minta catatan tertentu disitam di atas putih juga atas rekomendasi para ulama ahli fikih tersambung atau terputus begitu. Dan kami juga meminta kepada pakar-pakar yang lain ya, seperti pakar ulama ahli nahwu, ahli syaraf ya, untuk bisa ikut andil. Bahkan kami juga menghubungi para psikolog ya, para psikologis untuk nanti sebelum acara itu dimulai, kami dari usulan beberapa saudara-saudara kami dari pakar-pakar ahlinya, sebelum acara itu dimulai, nanti ada tes uji layak. Ada tes uji layak, layakkah mereka ini dijadikan sumber atau orang yang akan menjadi debater di dalam diskusi akbar ini nanti, yaitu uji psikologis dan diuji juga mereka kemahiran di dalam membaca kitabnya dahulu, yaitu nanti usulan dari pakar-pakar ilmu nahwu yang telah berdiskusi dengan kami, ini nanti akan ada tes nahwu tes syaraf ya, sebab kalau ini debater tidak paham nahwu, tidak paham syaraf, nanti pemahaman di dalam memahami suatu lafal makna dalam kitab itu nanti bisa salah pemahaman ya. Jadi memang harus benar-benar ahli. Semalam saya mendapat ini masukan bahwa karena ini adalah debat akbar nasional bahkan internasional, mereka akan dites psikologisnya, dan mereka juga akan dites bagian nahwunya. Paling minimal mereka harus hafal alfiyah, akan dites alfiyahnya, hafalannya akan dites, dan pemahaman pendalaman tentang alfiyah juga akan dites. Setelah itu mereka akan dites juga di dalam pembacaan kitab-kitab gundul atau kitab-kitab kuning. Kalau semua dalam psikologis mentalitas mereka itu memenuhi, terus nanti pemahaman nahwu syaraf, pembacaan kitab kuning yang memenuhi, maka mereka akan lulus uji untuk menjadi para debater ya, supaya jangan sampai memalukan, karena yang hadir nanti ini dari pakar-pakar akademisi, yaitu insya Allah akan dihadiri oleh para profesor doktor ya, dan juga akan dihadiri dari pakar-pakar ilmuwan yang lain, bahkan ada pakar ulama nahwu, pakar ulama fikih dan yang lainnya, dan bahkan banyak sekali para santri-santri yang memang handal-handal dan hebat-hebat di dalam pembacaan kitab kuning. Jangan sampai ketika nanti mereka membaca suatu hujah yang ada di dalam kitab kuning itu ya, karena kebanyakan gundul ya, ketika mereka salah di dalam membacanya, nanti menjadi bahan sorakan yang akhirnya akan menimbulkan suatu keributan, bahkan akan menimbulkan suatu kejadian yang tidak kita inginkan begitu ya. Nanti kita akan uji sama Gus Hasan juga akan kita uji ya, grupnya akan kita uji, dan kita Teguh Kori juga akan kita uji ya. Akan kita uji apakah dia mahir nahwu syarafnya ya, terutama tingkat minimal itu ya, dia ini mendalami alfiyah. Kita akan uji hafalan alfiyahnya, dan kita akan menguji juga Teguh Kori dengan syarafnya, juga pembacaan
bacaan di dalam kitab kuning, pemahamannya akan diuji. Tapi ini usulan ya, usulan dari tadi malam itu pakar-pakar ulama ahlinya. Begitu, sehingga nanti jangan sampai orang-orang yang tidak memiliki kapasitas untuk berdebat itu mereka bukan ahlinya, maka akan terjadi bumerang yang sangat mengecewakan. Oke, baik. Cukup panjang keterangan yang panjenengan sampaikan, dan ini Ya, menjadi syarat ya bagi para yang nantinya akan melaksanakan diskusi nasab ini, dari psikolog gitu kan, dari kalau pakar kesehatan ulama. tentunya ya, tentu itu Iya, pastilah ya, sehat lahir dan batinnya gitu kan. Terus dari iya, psikologisnya, terus nanti dari kelayakan dari bacaan kitabnya ya, dari iya, sisi sorof nahwu sorofnya ini nanti diuji dulu, iya, karena ini memang jangan, tadi yang penjenengan sampaikan, jangan sampai mengecewakan, jangan hanya menjadi ajang untuk apa ya, bisa dikatakan ya saling iya. hanya sebatas Ya, karena adu mulut yang percuma itu. ya karena kan begini ya, perdebatan yang akan kita laksanakan ini, yang kita undang itu bukan orang eca-eca ya. Ini kita Iya, mengundang iya, iya. para pakar ya. Jadi jangan sampai orang yang menjadi tujuan utama, yaitu para debat-debat ini, ternyata mereka ini bukan orang yang menguasai perihal ilmu ya. Karena untuk memahami suatu makna dari lafal, kalimat yang ada di kitab itu, mereka harus paham nahwu sorof. Kalau tidak paham nahwu, mereka tidak akan bisa memahami dengan baik. Begitu. Kalau mereka tidak bisa memahami dengan baik gramatika bahasa Arabnya sesuai dengan ilmu nahwu, maka pemahamannya akan salah. Ketika pemahamannya salah, maka yang jadi hanya suatu debat kusir ya. Nah, jadi begitu. Dan jangan sampai nanti mereka justru mempermalukan diri mereka sendiri, kan begitu. Betul, Tetapi betul. saya yakin karena mereka ini di media sosial itu kan bagaikan para ahli, para ilmuwan yang ahli di dalam pakarnya ya. Betul, Maka betul. ketika nanti akan diuji tes hafalan alfiah ya, hafalan alfiahnya akan dites semuanya. Terus akan diuji tentang pendalaman alfiahnya. Terus akan diuji pembacaan kitabnya. Bagaimana tertib yang ada di dalam kitab itu bisa mereka jelaskan dengan baik ya. Begitu untuk mengetahui layak atau tidaknya mereka berbicara tentang keilmuan, apalagi tentang permasalahan nasabnya para habaib ini, begitu. Ya, Baik, baik, tetapi kalau Kiai. mereka nanti tidak lolos uji, berarti mereka selama ini ya hanya berkuar-kuar dengan suatu pembahasan yang bukan kapasitas mereka untuk membahasnya, begitu. Baik, baik. Oke, untuk keterangan tentang uji kelayakan ya, Iya, kelayakan. sebelum terlaksananya nanti sebelum dilaksanakannya debat ataupun diskusi, tentu ada uji kelayakan itu kan, dari Ya, segala semua sisi ya, dari semua sisi. ya, Baik, untuk pertanyaan yang selanjutnya, Kiai. ya, Tadi sudah panjenengan sampaikan bahwa akan dari moderator, tentunya dari akademisi dan para ulama yang tentunya tidak diragukan kealimannya. Terus dari masalah keamanan sudah panjenengan jamin, ini pasti insya Allah akan dijamin untuk keamanan dari kedua belah pihak gitu kan. iya, oke. Terus juga dihadiri dari ulama-ulama yang tentunya bukan hanya ulama lokal wilayah sini ataupun wilayah Nah, batas Jawa Tengah, Jawa Timur, ya, tentunya dari ulama seluruh provinsi di Nusantara. ya, Yang ingin saya tanyakan kelanjutannya adalah gini, Kiai. Apakah dalam diskusi nasab ini dari tim panitia ataupun dari panjenengan akan mengundang juga organisasi massa, yaitu diantaranya NU, Muhammadiyah, ataupun yang lainnya, ada Persis, ada Al Irsyad, ada yang lainnya gitu. Kalau di awal kita kan menyinggung Robitoh Alawiyah, ya. Monggo, iya. mungkin. Oh, sudah jelas, karena ini kan skupnya nasional bahkan internasional ya. Semua memiliki suatu kepentingan yang sama, yaitu demi kemaslahatan bangsa dan negara ya. Jadi kami akan mengundang dari seluruh pihak, baik kami tidak memilah-milah ya. Kami akan mengundang dari organisasi NU ya, dan kami akan mengundang dari organisasi Al Irsyad ya,
organisasi dari Persis dan dari organisasi Muhammadiyah dan yang lain-lainnya akan kami undang semua untuk duduk bersama. Begitu, untuk duduk bersama, ikut menyelesaikan suatu permasalahan ini dengan baik, dan mereka itu menyaksikan di dalam diskusi perdebatan ini dengan baik, dan kami akan mengambil tim-tim penilai juga dari mereka semua yang memang benar-benar mereka ini ahli di dalam pakarnya, di dalam bidangnya. Jadi ini adalah kepentingan nasional ya, bukan debat-debat hanya perdebatan kelas-kelas TK lah atau kelas PAUD. Baik. Namun gini Kiai, setelah kami mendengar dari panjenengan akan memfasilitasi sebagai fasilitator adanya diskusi nasabah alawi antara dengan Agus Hasan Asyarif dengan Tengku Mudakori. Namun jauh-jauh hari sebelum ini ada sebuah berita yang diangkat kalau nggak salah oleh apa ini ya, channel apa, Pada Suka TV ya. Pada Suka TV sempat meng-up bahwasanya ada salah satu kiai di daerah Jawa Barat kalau nggak salah ya, itu juga memberikan fasilitas yang sama agar polemik nasab ini segera selesai. Juga akan mengundang Kiai Haji Imad, juga akan mengundang Robito Alawiyah. Lah ini dengan ada juga panjenengan juga memfasilitasi hal ini ya. Jadi mungkin ada tanggapan dari panjenengan tentang berita-berita yang beredar bahwasanya, karena dari netizen tanggapannya adalah ini hanya sebatas sebagai pengalihan isu gitu kan. Monggo. Ya, ya itu sangat baik dan sangat bagus ya, karena kewajiban seorang alim, seorang ulama itu kan untuk ikut andil menyelesaikan suatu permasalahan ya. Saya menyambut dengan baik, ya, cuman hanya perbedaannya kan begini, kalau yang kita lakukan ini itu kita akan bekerja sama dengan para akademisi ya, dengan para ulama-ulama pakar, bukan hanya sekupnya itu bukan hanya pondok pesantren, tapi kita akan bekerja sama dengan para akademis. Jadi mengundang para profesor, para doktor yang ahli di dalam bidangnya semuanya. Dan kita akan mengundang juga pakar-pakar DNA ya. Jadi semua pihak, semua kalangan yang memang dibutuhkan untuk tentang perihal nasab ini akan kami undang semuanya, begitu. Dan ini bukan hanya cukup nasional sampai internasional, makanya kami juga akan mengundang, menghubungi pihak-pihak terkait dari media sosial, yaitu media sosial yang tingkat nasional ya. Kami berharap nanti ada keterhubungan ya, yang dilakukan oleh pihak-pihak kami yang dia insya Allah sanggup untuk menghubungi itu semua, yaitu televisi nasional seperti TV One dan yang lain-lainnya begitu. Dan sebelum acara ini melangkah, nanti kalau sudah memang benar-benar ini kedua belah pihak sudah paten, dari pihak Gus Hasan yang beliau nanti akan kami undang bersama Kiai Imad, dan pihak Tengku Kori nanti akan kami undang bersama Robito Alawiyah ya, yang diketuai oleh Habib Taufik Assegaf dan Habib Rizik Sihab itu. Kami setelah hal itu semua nanti terlaksana dengan baik dan mereka setuju semuanya, kami akan sowan ke para ulama-ulama di Pulau Jawa ya, khususnya di pondok-pondok pesantren besar untuk meminta itu dan restunya, yaitu kami akan sowan silaturahmi kepada Ketua PBNU, Muhammadiyah, Ketua Al-Irsyad, dan organisasi yang lainnya. Dan kami juga akan sowan ke Pondok Pesantren Sarang ya, ke Pondok Pesantren Ploso, ke Pondok Pesantren Lirboyo, ke Pondok Pesantren Bendo, ke Pondok Pesantren Banyuwangi ya, Blok Agung, ke Pondok Pesantren Genggong, dan pondok-pondok pesantren besar yang lainnya, untuk meminta ridho dan restu agar acara ini terselenggara dengan baik dan mendukung demi suksesnya acara ini. Dan kelak nanti setelah acara puncak ini selesai, maka semuanya mendukung untuk bisa tercapainya suatu tujuan, yaitu pembacaan keputusan ketetapan yang telah dilakukan di dalam kajian perdebatan ini, yang akan dibacakan di konferensi pers ya, di depan televisi nasional, terus majalah-majalah ya, terus para YouTuber, karena konsekuensinya akan dibacakan keputusan, yaitu keputusan dari para ahli DNA, keputusan dari para ahli filolog sejarah,
keputusan dari para ulama pakar fikih, keputusan dari hasil perdebatan nasab, ya, dan semua itu nanti akan kami kumpulkan, dibedel menjadi satu, akan kami ajukan kepada pemerintah, ya, dan akan kami ajukan juga ke internasional tentunya, sebagai acuan kita untuk bisa disandingkan pada nakobah internasional, ya, nakobah lembaga nasab internasional. Baik. Jadi ada keputusan yang mengikat, karena kalau kita tidak sowan kepada para ahli ulama nanti susah, mereka tidak meridhoi, ya percuma juga. Jadi kita harus sowan pada para alim, para ulama di Jawa Barat, di Jawa Tengah, di Jawa Timur, akan kita sowan. Baik, terima kasih. Oke, keterangan untuk konfirmasi akan terlaksananya diskusi nasab secara nasional dengan harapan yaitu berakhirnya polemik nasab Pak Alawi. Dan tentunya seandainya yang terakhir Nun Sewu Kiai, yang terakhir karena kita sudah kurang lebih 45 menit lebih gitu kan. Ini kami mohon, berarti kami mohon penjelasan dan diperjelas. Seandainya untuk diskusi nasab yang akan panjenengan fasilitasi ini di Pondok Pesantren Bumi Sholawat Kanjeng Sunan Ampel Cilacap adalah konsekuensi seandainya di Robitoh Alawiyah kok tidak hadir, ya. Dan tentunya Tengku Mudakori bersama timnya tidak mungkin akan mewakili secara resmi dari Robitoh Alawiyah. Konsekuensinya gimana, Kiai? Ya, konsekuensinya umat akan tahu, ya, selama ini yang membuat onar itu siapa. Kalau memang mereka berpikiran teguh, mereka benar, mereka ingin menjaga persatuan dan kesatuan dan semua cepat selesai dengan baik, ya seharusnya datang. Begitu. Dan seandainya tidak datang hanya dari grup Tengku Kori yang datang, mungkin nanti ada dari tim panitia lagi yang akan membahas, ya. Tapi tentunya ketika seandainya ini ketika Tengku Kori beserta grupnya mereka ini tidak mampu untuk mengeluarkan hujah tentang keabsahan nasabnya kalangan Mbak Alawi, tetap keputusan itu akan mengikat karena dihadiri oleh para akademisi, ya, dihadiri oleh para pakar alim dan para ulama, ya. Itu akan mengikat semuanya nanti. Dan ini kita siarkan bukan hanya tingkat nasional, sampai tingkat internasional. Kan begitu. Makanya sebelum acara itu dimulai, agar tidak terjadi suatu permasalahan nantinya, ini para debater ini harus uji layak. Uji layak apakah mereka ini layak menjadi debater atau tidak. Kapasitas keilmuannya sampai kemana. Kalau kapasitas keilmuannya mereka tidak mencukupi, ya nampaknya harus mencari debater yang lain yang memang bisa mampu untuk layak sebagai debater, ya, kan begitu. Makanya nanti ada tes uji. Kalau seandainya Tengku Kori dia tidak hafal alfiah, ya terpaksa tidak bisa karena ini kan keputusan ini mengikat nasional dan internasional. Begitu. Ya, jadi alfiah harus hafal dan paham, beserta nanti tes uji baca kitab kuningnya, kitab budulnya harus sesuai, harus benar, tidak boleh salah, ya. Baik. Berarti ini tes uji kelayakan ini sangat ketat, kan begitu, Kiai? Oh, ketat sekali. Ya. Semuanya nanti Gus Wafi juga akan kita uji, ya. Gus Wafi juga kita akan uji, terus Kiai Patah juga akan kita uji, ya. Sama juga nanti dari Gus Hasan dan pihak-pihak kan gitu semuanya. Jadi yang menguji itu pakar nanti, karena kita akan berhubungan dengan pakar-pakar ulama ahli nahwu, ya. Karena di pondok pesantren saya juga ini kan 80% dominan ilmu nahwu. Jadi ketika mendengar dan melihat seseorang baca kitab itu, kalau sudah nerkibnya salah itu udah rasanya malas mendengarnya, kan begitu. Jadi ketika berhadapan dengan para pakar-pakar ulama ini jangan sembarangan. Mereka bukan seperti anak kecil yang bisa dibohongi. Karena prinsip kami,
ketika mereka tidak mampu ya, tidak mengetahui dan mendalami tentang ilmu nahwu dan syarah, bagaimana mereka akan bisa memahami isi dari makna-makna setiap ada yang dilafal, ada yang pada lafal dan kalimat-kalimat di dalam kitab itu sendiri. Karena kalau mereka membacanya salah, ya pemahamannya pasti akan salah. Nah, jadi orang-orang seperti ini tidak bisa tidak layak dijadikan sebagai debat. Begitu. Baik, Kiai. Kita mengkonfirmasi sudah kurang lebih 49 menit ya. Jadi Ya, sebenarnya ini sudah sangat cukup gamblang dan sudah sangat cukup jelas. Ini yang terakhir kali sekali. Ini yang terakhir ya, sebelum panjenengan memberikan close statement gitu kan, closing statement. ya. Karena di sosial media beredar gini, Kiai. Saya mau mengatakan ketawa dulu, mohon maaf, Kiai. Ya. Ya. Untuk pihak dari Tengku Kori sendiri, ya, Tengku Kori sendiri. Ini dari sosial media yang beredar, yang kami tangkap dari sosial media yang kami dengarkan, kami lihat bahwasanya Tengku Kori siap hadir apabila kalau bahasa kita apa ya, disangoni. Ini gimana, Kiai? Oh, difasilitasi ya. Iya. Fasilitasi minta apa? Duit ya. Iya. Tidak usah khawatir. Yang penting lolos uji layak dulu. Ya, Oke. lolos uji layak dulu. Nanti kalau lolos uji layak, enggak usah tanya. Insya Allah kami sudah punya donatur-donatur besar untuk masalah ini, ya. Oke, Karena oke, 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 kepentingan oke, kami oke. demi umat, ya, demi bangsa dan demi negara. Enggak usah khawatir tentang itu semua. Kalau lolos uji dulu, alfiahnya harus hafal, ya, harus hafal alfiah dulu. Terus paham alfiah dulu, ya. Terus sorofnya harus totalitas mengerti, baca kitab kuningnya harus lolos uji, ya. Nanti ada pakar-pakar yang akan menguji itu semua. Pakar-pakar dari Oke. pesantren, ulama-ulama pakarnya, ya. Tapi kalau tidak lolos, ya berarti selama ini terlalu banyak kuar-kuar, gitu. Bukan Baik, baik. ahlinya, tetapi mengaku ahli, ya. Itu nanti masyarakat akan menilai semua. Oke. Jangan pula Terima. nanti yang penting bisa baca kitab. Oh, tidak seperti itu. Kalau ulama itu tidak seperti itu. Bukan yang penting bisa baca, ya. Yang penting itu harus benar-benar mampu dan ahlinya. Kalau tidak mampu, bukan ahlinya. Jangan main-main, ya. Karena apa? Karena itu nanti bisa masuk dalam tatanan hukum, menjadi orang yang memprovokasi dengan pendapat-pendapat yang tidak jelas karena tidak memiliki suatu kemampuan. Membuat onar lah seperti itu. Baik. Oke, terima kasih, Kiai. Tadi adalah saya sudah mengatakan bahwa itu yang terakhir kalinya, bahwasanya untuk segala sesuatu fasilitas yang disiapkan oleh panjenengan di lokasi ataupun tempat-tempat yang dipersiapkan untuk diskusi nasab ataupun diskusi akbar nasab Ba'alawi ini, ya konsekuensinya nanti adalah ada keputusan secara nasional masalah nasab Ba'alawi itu sendiri. Untuk fasilitas semuanya sudah disiapkan dan semoga ini bisa sampai ke Tengku Mudakori, ya. Ya, semoga apa yang saya konfirmasikan kepada panjenengan ini bisa sampai ke Tengku Kori, sehingga tentunya kalau memang ada kekurangan-kekurangan yang harus dilengkapi oleh Tengku Mudakori sendiri, bisa untuk melengkapi kekurangannya. Baik, terima kasih Kiai atas segala penjelasan yang telah panjenengan sampaikan. Konfirmasi saya langsung dengan panjenengan, semoga ini bisa dilihat, didengar oleh seluruh dari muhibbin ataupun dari pendukung Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Agar apa? Agar bisa mendukung terlaksananya diskusi akbar mengakhiri polemik nasab yang terjadi di Indonesia. Sebagai closing statement dari panjenengan Kiai, kami persilahkan. Ya, untuk kedua belah pihak, dari pihak Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dan pihak dari Rabithah Alawiyah, ya, yang tentunya mereka bertonggak kepada Tengku Kori, ya. Nah, ini mari kita bersama-sama mensukseskan acara ini semua, supaya bisa berjalan dengan baik dan cepat ada solusi yang terbaik bagi kita semua, agar masalah ini tidak berlarut-larut sehingga terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan semuanya. Begitu. Oleh karenanya
nanti semuanya akan kami undang sebelum acara dimulai. Kami akan mengundang dahulu di dalam waktu-waktu tertentu untuk uji layak tentang kelayakan apakah mereka ini layak menjadi acuan atau enggak debater pada kedua belah pihak. Tapi ketika nanti mereka kok tidak lolos, maka selama ini yang mereka lakukan berarti hanya membuat sesuatu berita onar yang membuat kericuhan, kerusuhan di masyarakat. Begitu. Baik, terima kasih. Kita mengkonfirmasi tentang berita yang beredar di sosial media bahwa Pondok Pesantren Bumi Salat Kanjeng Sunan Ampel, beliau sebagai pengasuh Kiai Haji Muhammad Salim Al-Qasimi, Ketua Pencatat Nasab Keluarga Besar Derajat, telah begitu panjang dan lebar menguraikan tentang dari persiapan dan juga segala sesuatu yang harus disiapkan oleh beliau di lokasi yaitu Pondok Pesantren Bumi Salat Kanjeng Sunan Ampel. Kami harapkan semoga video ini bisa dilihat dan didengar dan menjadi perhatian khusus dari semua kalangan, baik itu dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan pendukungnya, dan juga dari Laskar Sabilillah ataupun Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, ataupun dari pihak Tengku Muda Kori dan muhibin para habaib, agar bisa mendukung kegiatan ini secara baik, bijak, sopan dan santun, tetap menjunjung tinggi ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah basyariah, agar kita tetap satu dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia yang aman, sentosa, sejahtera, lahir dan batin. Oke, terima kasih sekali lagi kehadirannya Kiai. Semoga panjenengan diberikan kesehatan, semoga panjenengan selalu diberikan kekuatan di dalam mengawal adanya polemik nasab Ba'alawi ini. Pertemuan kali ini insya Allah akan bisa kita lanjutkan lain waktu Kiai. Untuk sementara waktu kami mohon pamit, kami undur diri. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah taufik maunah hidayah kepada kita semua. Begitu juga untuk saudara-saudaraku sebangsa setanah air, selamat beraktivitas. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Ihdinas siratal mustaqim. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.